warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la khawla wa la quwata illa billah. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Usini wa yakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Yang kami hormati para ustadz, para bapak ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah di pagi yang sejuk yang cerah ini insyaallah kita bisa bertemu kembali melanjutkan kajian kita tentang akidah. Yang pertama kemarin kita membahas tentang cara mengenal Allah. Insyaallah kesimpulannya adalah bahwa pencipta itu pasti ada dan pencipta harus bersifat azali. Maka jika seseorang itu menuhankan selain Allah berarti menuhankan makhluk dan itu batil gitu ya. Pada hari ini kita akan membahas yaitu pertanyaan terbesar dan terpenting di dalam hidup, yang di dalam bahasa Arab itu sebetulnya disebut dengan uqdatul kubro ya. Uqdatul kubro. Uqdah itu simbol, kubro itu besar gitu ya. Jadi simbol yang besar, pertanyaan yang mendasar bagi manusia, yang jika itu manusia menjawabnya salah maka hidupnya akan salah. Jika manusia itu jawabannya benar dan menjadi keyakinan, hidupnya akan benar dan itu nanti berakibat kepada akhirat. Tadi dibaca imam bahwa kehidupan akhirat itu kehidupan yang sebenarnya gitu ya. Dunia ini adalah tempat diuji dan akhirat itu tempat balasan. Maka ketika diuji pasti dunia ini sebetulnya banyak kesulitan ya. Ketika kita itu mau ujian pasti ada hal yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh, belajar, menyiapkan dan lain-lain supaya ujian itu sukses. Di dunia ini karena tempat ujian pasti ada diuji oleh Allah berbagai macam ujian, termasuk bagaimana cara memahami kebenaran dan mengikuti kebenaran. Karena banyak sekali manusia di muka bumi ini, bahkan kurang lebih jumlahnya berapa, 8 miliaran ya, itu yang muslim hanya sekitar seperempatnya, 2 miliaran. Oleh karena itu saya salut dengan panjenengan bapak-bapak, tapi rata-rata sudah sepuh ini ya, sudah pensiun. Tapi bagus, yang tua harus ngaji ya, karena insya Allah umurnya nggak panjang lagi ya. Iya. Dan di dalam Islam itu hidup ini ditentukan di akhirnya, bukan di awal. Awalnya kafir tidak apa-apa, asal matinya Islam. Kayak Sayyidina Umar kan kafir. Ya, tapi beliau matinya mati syahid. Beliau bahkan ditetapkan ahli surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu mulia ya. Oleh karena itu para jamaah sekalian, di dalam mencari kebenaran, di dalam mengimani kebenaran itu sifatnya individual. Individual yang saya maksud adalah itu adalah pilihan kita masing-masing. Itu kita pertanggungjawabkan masing-masing. Insyaallah seperti sebagaimana perkataan Sayyidina Ali, kurang lebih masih umur 8 tahun ya. Dia masuk Islam. Ya Ali, kenapa kamu masuk Islam? Kamu belum izin ayahmu. Dijawab dengan cerdas, Allah menciptakan aku tidak perlu izin ayah. Kenapa aku menyembah Allah harus izin ayah? Itu jawaban anak kecil sudah cerdas, tidak bisa terbantahkan.
Maka sebenarnya sejak dulu saya ingin menyampaikan bahwa Islam itu tidak terbantahkan. Kalau kita mau jujur berpikir, kita mau berpikir betul, pasti menemukan kebenaran, dan kebenaran itu tidak bisa ditolak siapapun dengan bantahan yang lebih benar. Tidak ada. Cari yang lebih benar dari Islam itu nggak ada. Karena yang Islam itu yang benar, yang lain batil. Itu pasti. Makanya kemarin sering saya sampaikan, la ikraha fiddin. Di dalam Islam itu tidak ada paksaan masuk Islam, tidak ada paksaan agama masuk Islam. Kenapa? Qad tabayyana rusydu minal ghayy. Karena telah jelas Islam itu lurus, telah jelas Islam itu benar, telah jelas mana yang bengkok, mana yang benar. Dan itu benar dan salah harus bersifat hitam dan putih. Akidah itu bersifat hitam dan putih. Neraka surga itu bersifat hitam dan putih. Ya, yang kafir mati sampai kafir di neraka selamanya, itu clear. Yang beriman mati membawa iman akan di surga. Apakah mampir ke neraka dulu atau ke surga, itu tergantung timbangan amalnya nanti. Nah, kita mudah-mudahan mati di dalam keadaan mati syahid, minimal mati dalam thalabul ilmi. Thalabul ilmi itu berarti belajar dan ngajar. Itu kalau mati syahid, insya Allah tanpa hisab bisa masuk surga, dimudahkan oleh Allah masuk surga. Para jamaah rahimakumullah, hari ini kita melanjutkan kajian kita. Kalau kemarin kita sudah menemukan jawaban asal muasal manusia, alam dan kehidupan itu ada pencipta, yang sebenarnya dari berpikir begini, berpikir mabda akidah itu begini, fikratun kulliyah anil kaun wal insan wal khayah wa ma qoblal khayatid dunya wa ma ba'daha wa laqatu bima qabla wa ma ba'daha. Artinya begini, berpikir akidah itu adalah berpikir menyeluruh. Berpikir menyeluruh tentang sesuatu sesuatu yang ada sebelum kehidupan, sebelum asal muasal manusia semuanya ini, alam dan kehidupan. Sebelum kehidupan ini ada apa? Terus saat kita hidup ini untuk apa, gitu ya. Kemudian setelah mati, ternyata kita itu mati, setelah mati apakah ada akhirat, ada surga, apakah ada neraka? Kemudian hubungan sebelum kehidupan, saat kehidupan, dan setelah kehidupan. Maka dari pernyataan itu disimpulkan ada 3 pertanyaan besar, yaitu min aina ataitu, limadza ataitu, ilayal masir. Dari mana saya berasal, untuk apa saya hidup ini, dan mau kemana? Ini namanya akidah. Kalau ini jawabannya salah, hidupnya akan salah. Kalau ini jawabannya benar, hidupnya akan benar. Benar dan salah harus bersifat hitam dan putih, hak dan batil. Ini harus kita kaji betul, sehingga setelah ini kita semakin mantap dan istiqomah di dalam jalan kebenaran. Nah, begitu para bapak. Nah, pertanyaan terbesar yang terpenting dalam hidup manusia itu sebenarnya 3 hal ini. Hari ini insya Allah kita akan jawab, karena kemarin sudah terjawab. Min aina ataitu, dari mana saya berasal? Saya berasal dari diciptakan sang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Limadza ataitu, kenapa saya ada di dunia ini? Ini yang kita akan jawab, kita akan bahas ya, insya Allah. Nah, jadi dari mana asal muasal manusia, kemarin sudah kita jawab. Dengan menggunakan akal, manusia mampu menjawab dengan benar bahwa pencipta itu pasti ada. Kenapa ada? Karena ada yang diciptakan, dan kita ada, pasti ada yang mengadakan, ada yang menciptakan. Sehingga pencipta itu harus bersifat azali, yang paling awal, yang paling akhir, tidak ada yang mengawali, tidak ada yang mengakhiri. Maka dia wajib ada. Kenapa wajib ada? Karena ada yang diciptakan, itu pasti ya. Jadi kalau ada yang mengatakan tidak ada Tuhan, ini tidak mikir, akalnya tidak sehat itu. Jadi banyak sebenarnya manusia di dunia ini yang tidak jujur menggunakan nikmat akalnya. Akal yang sehat dipakai berpikir tidak sehat, itu banyak ya, karena memang ditutupi setan ya, sesatkan setan atau mengikuti jalan setan ya. Jadi jika akal dapat memastikan adanya pencipta, apakah sudah cukup? Kira-kira sudah cukup belum mengakui adanya Allah? Belum cukup ya. Belum cukup. Nah, kita lanjut. Ada masalah berikutnya. Jika manusia yang ada di bumi ini mau menggunakan akalnya, pasti mereka akan mengakui adanya pencipta. Sudah pasti ya.
Jika seluruh manusia di bumi sudah percaya adanya Tuhan, apakah masalah di dunia ini selesai? Selesai belum, Pak? Orang Indonesia ini mayoritas mengakui Tuhan enggak? Hampir semuanya. Di sini ateis tidak boleh, komunis tidak boleh, kan begitu. Tapi masalah negara ini selesai enggak? Semakin baik enggak? Gimana? Ruwet. Berarti tidak cukup untuk hanya percaya adanya Tuhan, tidak cukup. Ya, kenyataannya hampir 90% ini penduduk bumi, bukan sekedar Indonesia. Ya, itu percaya adanya Tuhan. Termasuk Amerika itu percaya adanya Tuhan. Ya, hampir semua negara yang berdiri di muka bumi ini selalu didasari kepercayaan Tuhan yang Maha Esa. Di negara kita ini juga begitu. Sila pertama ya, ya ketuhanan yang Maha Esa. Apakah betul menuhankan yang esa itu? Itu perlu pendalaman, Pak, tauhid ya. Tetapi mengapa bumi ini tidak semakin aman, tidak semakin makmur, tidak semakin damai? Padahal percaya pada Tuhan. Berarti ada masalah kan? Nah, masalah hari ini kita bahas gitu ya. Nah, jadi mereka percaya adanya Tuhan, tapi kenapa kemudian kok tidak semakin baik bumi ini? Ya, justru sebaliknya. Nah, para jamaah rahimakumullah, oleh karena itu bagi manusia itu percaya adanya Tuhan saja tidak cukup. Ya. Jadi iman itu percaya adanya Tuhan, tapi banyak orang beriman tanda petik tidak konsekuensi dengan keimanannya. Iman pada Quran, ya percaya, tapi isinya Quran gimana? Belum tentu dilaksanakan. Nah, sehingga tidak berpengaruh keimanannya itu pada kehidupan. Jadi tadi sudah sampaikan, termasuk bagi landasan negara tidak cukup ya. Negara berdasar atas ketuhanan itu tidak cukup. Kenapa tidak cukup? Nah, manusia harus berpikir dan berpikir dan berpikir menggunakan akalnya hingga sampai pada pertanyaan ini. Apa tujuan hidup ini? Limadha ataitu? Kenapa saya ada di dunia ini? Ini yang mau kita bahas ya. Dan bagaimana proses memahaminya? Ini yang penting. Ya, sehingga setelah ini nanti kita bisa hidup ini clear dan hanya berusaha menjadikan hamba Allah yang semerdeka-merdekanya hanya hamba Allah. Jadi hidup yang sebenarnya benar itu sebenarnya adalah bebas dari hamba selain Allah. Sebagaimana la ilaha illallah. Kita ini terbebaskan dari menghamba selain Allah. Kalau kita ini masih menghamba kepada selain Allah, itu belum jadi hamba Allah yang sebenarnya. Itu kesimpulan kajian hakikatnya begitu yang kita inginkan. Baik. Jadi apa tujuan hidup manusia? Maka jawaban pertanyaan inilah yang nantinya mampu mengubah dunia. Baik, kalimat kata dua kata mengubah dunia ini tanda petik saya jamin kalau konsekuen. Kalau konsekuen, Pak. Jadi mampu mengubah dunia. Coba saya akan buktikan. Rasulullah, umat Islam dengan jelas Allah mengutus Rasulullah dan akidah yang benar, ya, walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq, ya kan? Dengan petunjuk dan agama yang benar, itu mampu mengubah dunia enggak Rasulullah? Mampu enggak? Nah, berarti cocok kan jawaban saya? Karena Rasulullah dan para sahabat konsekuen melaksanakan apa itu tujuan hidup, mampu mengubah dunia. Termasuk hari ini kita sholat itu ya karena diutus Rasulullah itu mengubah dunia. Para jamaah, itu kalimat yang nanti harus mengiang-iang di pikiran kita dan kita buktikan bahwa Islam ini mestinya mampu mengubah dunia dengan kita ini, jika pemahaman kita ini benar dan konsekuen dengan pemahaman ini. Nah, ini luar biasa kalimat ini sebetulnya. Baik. Apa tujuan hidup manusia dan bagaimana cara mengetahuinya ya? Bagaimana cara menjawabnya? Sehingga tidak menjadi doktrin, tidak menjadi pokoknya kalau kemarin dengan perasaan, tetapi betul-betul melalui proses berpikir yang bisa dipertanggungjawabkan dan kemudian bisa diargumentasikan dengan siapapun dan pasti benar. Nah, ini jaminan kajian itu begitu ya. Karena masalah akidah. Nah, sekarang coba Bapak Ibu sekalian, apa tujuan hidup manusia? Saya tanya dari Bapak ini yang ini.
Tujuan hidup manusia apa Pak? Beribadah. Oke, jenengan? Idem semua? Ada yang lain? Hah? Oh, cari uang yang banyak itu ya. Loh iya, kalau ini ada survei family 100 ya. Kalau family 100 niru nanti, family 200 kira-kira deh. Jadi apa tujuan hidup manusia itu harus berpikir apa jawaban yang pasti benar. Nah, pertanyaan ini yang sulit. Pak, untuk beribadah itu pasti benar enggak? Ada tadi yang bilang cari uang, ada yang mau kawin, ada yang pengen kaya, ada yang pengen pejabat, macam-macam, ada yang pengen tenar, macam-macam kan kalau ditanya. Yang pasti benar apa Pak? Beribadah ya? Yakin? Yakin. Oke, Masya Allah. Baik, kita buktikan ya mana yang pasti benar. Apa jawaban yang pasti benar gitu ya? Karena ini sifatnya harus hitam dan putih bahasa saya, benar dan salah. Maka kita harus menggunakan kalimat apa jawaban yang pasti benar. Yang ini silakan digugat kalau bisa, kalau nanti kita kaji ini salah kan gitu ya. Siap ya. Boleh berargumen kalau yang kita bahas ini nanti salah dalam pengertian jawaban yang pasti benar tidak kita temukan ya. Apa jawaban yang pasti benar? Nah, sebagian manusia kalau ditanya untuk apa hidup, cari makan loh, kita ini butuh makan. Kayak kerja lah bagaimana gitu ya. Sebagian juga bilang, wah supaya saya kaya, saya ke Jakarta merantau atau kuliah supaya nanti dapat kerjaan, saya pengen kaya, jadi pengusaha supaya kaya. Ada yang begitu. Ada, wah hidup ini cuma sekali, bersenang-senang saja. Saya itu pernah ketemu pakai seragam dinas di rumah sakit AL. Kenapa? Pak, hidup cuma sekali aja Pak, dinikmati, sakit ya. Nah, ada yang begitu ya. Untuk bersenang-senang, banyak ini hidup untuk bersenang-senang ya. Ada yang bilang untuk kawin, kita ini kan butuh kawin. Sehingga ada yang kawin bolak-balik ya Pak ya. Kalau di sini balik saja ya. Sekali saja. Ada orang yang kepengen tenar di dunia, orang jadi orang artis, jadi terkenal dan sebagainya. Kemudian ingin menguasai dunia. Ada ya, kayak jadi ada orang yang ambisi menguasai dunia. Untuk memakmurkan dunia. Untuk beribadah kepada Allah. Tadi ada ya. Untuk menjadi wakil Allah, khalifatullah fil ard gitu ya. Untuk mencari ridha Allah. Nah, sekarang ini hasil tanda petik survei. Jawaban berbagai macam orang, macam-macam jawabannya. Mana yang benar, Pak? 10 ya? Masya Allah 10. Nah ini tidak ada jawaban yang benar itu Pak. Tidak ada jawaban yang benar ini. Kenapa nggak ada jawaban yang benar? Kenapa? Karena ditanya manusia jawabannya macam-macam. Ya, ini merasa benar, cari duit merasa benar, tenar merasa benar, kawin merasa benar. Maka jawabannya tidak ada yang benar. Tapi jangan khawatir, tidak ada jawaban yang salah juga. Semua benar. Kenapa? Bersifat apa? Relatif. Kenapa bersifat relatif? Yang jawab manusia masing-masing. Relatif. Maka kebenaran ini jadi relatif kalau kebenaran itu yang jawab benar dan salah manusia. Ya. Jadi tidak ada benar, tidak ada yang salah, bersifat relatif karena jawaban itu ditanyakan pada manusia dan manusia ABCD tadi menjawab masing-masing menurut versinya masing-masing. Makanya relatif, tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Kalau ditanya tadi apa tujuan hidup manusia? Nah, sekarang kita cari yang pasti gitu ya. Nah, para jamaah, apa jawaban yang pasti benar? Nah, tadi untuk ibadah, untuk mencari uang, kekayaan sama-sama punya alasan ya. Nah, jadi jawaban yang pasti benar itu harus dikembalikan pada jawaban yang pasti benar apa? Pencipta pasti ada dulu. Ya kan? Kita kan tidak ada. Kemudian ada pencipta yang menciptakan kita. Maka jawaban harus dikembalikan pada jawaban yang pasti benar, yaitu pencipta pasti ada, bahwa kita ini diciptakan. Oleh karena itu pertanyaannya harus berubah. Diubah apa Pak? Mengapa?
Hah? Hah? Mengapa? Nah, pertanyaannya bukan apa tujuan hidup manusia, bukan itu. Apa tujuan hidup Anda, bapak, bukan itu. Karena nanti bersifat relatif. Pertanyaannya harus diubah, apa tujuan menciptakan manusia? Tanya kepada pencipta. Harus diubah itu. Jangan tanya per orang, nanti bersifat relatif tadi. Gak ada yang benar, gak ada yang salah. Maka pertanyaannya jangan apa tujuan hidup Anda, tidak. Apa tujuan pencipta menciptakan manusia? Apa tujuan pencipta menciptakan Anda? Itu mestinya. Kalau apa tujuan pencipta menciptakan manusia, cara berpikir berikutnya apa? Caranya gimana? Apa jawaban yang pasti benar? Ini manusia membutuhkan informasi dari pencipta dong. Kan pertanyaannya apa tujuan pencipta menciptakan manusia? Berarti tanya sama pencipta. Ada informasi enggak dari pencipta? Ini yang kemudian ingin kita buktikan, ya, kebenaran itu. Masya Allah. Ya. Maka ada 3 kemungkinan, Pak. Kira-kira apa, Pak? Kemungkinan pertama, manusia cari telepon Gusti Allah. WA nomornya berapa? Manusia mencari informasi kepada pencipta. Ya Allah, saya ini hidup untuk apa sih? Ya, cari ya. Kemungkinan yang kedua, pencipta memberi informasi kepada manusia. Pencipta memberi informasi. Kamu tak ciptakan gini. Ya. Yang ketiga, pencipta tidak memberi informasi. Nah, kira-kira yang benar yang mana ini? Nomor 2 ya. Kenapa nomor 1 salah, Pak? Karena enggak tahu alamatnya ya, kemarin ditanya itu. Alamatnya Allah di mana, Pak? Nomor teleponnya berapa? Kita nggak bisa komunikasi secara langsung ya. Jadi ini kita lihat bagian berikutnya, slide berikutnya ya. Kemungkinan yang menurut akal itu nomor 2 tadi ya, pencipta memberi informasi. Nah, apa dampaknya jika tidak ada informasi? Kayak apa, Pak? Gimana? Blank. Jika tidak ada informasi, semua jawaban manusia jadi benar. Mau berbeda jawabannya, mau apa saja hidup ini bebas, semuanya jadi benar. Itu konsekuensinya. Kalau Allah tidak memberi informasi, manusia bebas mengatur kehidupannya. Kayak sekarang ini, bebas bikin peraturan, bebas magari laut ya. Bebas jual ini jual itu aset negara ya, bebas majeki rakyat sekian ya. Banter ya Pak, karena kena ya. Jadi bebas berbuat sesuatu, artinya bebas berpikir, berbuat, berzina, korupsi, macam-macam bebas. Kenapa? Pencipta tidak beri informasi, maka manusia bebas berbuat, bebas bikin aturan. Kayak sekarang ini. Di Indonesia ini masuk yang sini apa enggak, Pak? Loh iya, Pak. Berarti salah masih ini. Menganggap Tuhan tidak memberi informasi berarti. Akhirnya bebas. Begitu ya? Oh iya, kok diem aja kita ya? Ikut aja. Jadi jika Tuhan tidak beri informasi, manusia itu bebas mengatur kehidupannya. Nanti nggak ada surga, nggak ada neraka, bahkan masuk surga semua aja. Bebas kalau Allah kasih hadiah surga. Ya. Jadi manusia bebas mengatur hidup. Itu konsekuensinya. Kalau Tuhan tidak memberi informasi, itu logis. Maka semua jawaban manusia jadi benar, semua agama jadi benar, jadi logis. Semua kepercayaan jadi benar, semua perilaku manusia jadi benar, benarnya sendiri. Kira-kira kalau dunia begini rusak apa enggak? Rusak. Jadi hukum rimba nanti. Nah, sekarang ini seperti itu kayaknya ya. Makanya tadi di awal pengantarnya, kenapa sudah percaya Tuhan tapi dunia bumi ini semakin rusak? Karena di sini tidak betul-betul memahami bahwa Tuhan itu punya informasi bahwa tujuan menciptakan manusia itu apa. Nah, ini tidak konsekuen gitu ya, diimani. Nah, sekarang jika ada informasi, Pak, akal kita itu gimana cara berpikirnya?
Terarah gimana Pak? Ada petunjuk. Harus ada petunjuk ya. Logika yang tepat bahwa tujuan hidup ini untuk apa, tujuan pencipta untuk menciptakan kita untuk apa. Jika ada informasi, maka logika berikutnya, cara berpikirnya adalah kita harus memastikan informasi itu benar dan benar berasal dari pencipta. Karena banyak kitab suci loh Pak. Ya, banyak agama, banyak kepercayaan. Apakah semua kitab suci benar? Disebut kitab suci aja belum tentu benar. Ya, apakah semua agama benar? Tidak. Maka akal kita harus membuktikan informasi itu harus pasti benar. Ngantuk enggak ya ngaji gini? Enggak ya kira-kira ya. Nah, nek ngantuk kebangetan. Runtut berpikirnya Pak. Ya, baik. Jadi manusia harus membuktikan apakah informasi tersebut benar-benar dari pencipta. Ini yang harus kita betul-betul kaji, sebagaimana akidah tadi. Cara mengenal Allah kemarin, Allah bersifat azali, itu ya. Jadi benar-benar dari pencipta informasi itu, bagaimana cara membuktikannya? Nah, para jamaah sekalian, kira-kira informasi yang sampai kita dari pencipta ini yang disebut dengan apa sih? Wahyu kan? Disebut wahyu kan? Yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Itu terdengar, terindra enggak? Terdengar, terindra ya. Pada saat Rasulullah dengan sahabat ketemu langsung dengan Rasulullah, kemudian juga terdengar Qur'annya. Hari ini Qur'annya juga masih ada tertulis lengkap. Ya, bisa dibaca, bisa dipelajari dan seterusnya. Berarti itu terindra. Berarti yang kita kaji apa Pak? Quran, Injil atau Weda atau apa Tripitaka? Quran saja ya, karena kita Muslim. Yang lain itu kan tidak bisa dibuktikan kebenarannya, gampang itu nanti ya. Nah, bukti bahwa Al-Quran itu benar-benar dari pencipta itu harus kita buktikan, agar semua informasi yang ada di alam Al-Quran itu, di dalam Al-Quran itu pasti benar dan bisa kita pastikan benar. Kita bisa pertanggungjawabkan. Kalau sudah memastikan itu benar, kita nggak ragu-ragu lagi, bahkan rela mati demi ketaatan. Kan begitu kayaknya ya, rela mati demi ketaatan kepada Allah. Mestinya begitu. Nah, bahwa bukti Al-Quran itu benar-benar dari pencipta, fakta Al-Quran Pak. Sekarang saya ingin tanya ini, apa yang pasti dari Al-Quran itu, bahwa Al-Quran itu benar, yang pasti diakui seluruh manusia, baik yang iman maupun yang kafir, tentang fakta Al-Quran? Apa yang pasti dari Al-Quran bahwa fakta Al-Quran itu ini diakui oleh seluruh umat manusia yang berakal sehat? Apa? Katakan satu tentang Al-Quran yang itu diakui semuanya bahwa faktanya Al-Quran begini. Kira-kira apa? Makhluk pasti mati. Oh, makhluk pasti mati. Iya, semua percaya ya. Isinya tidak berubah. Oke. Tapi ada yang nggak percaya Pak Quran. Coba kalau saya bilang begini, Al-Quran itu berbahasa Arab. Siapa yang tidak percaya? Kafir dan mukmin. Semua percaya? Ya. Berarti yang pasti Quran itu berbahasa Arab, tidak berbahasa Inggris, tidak berbahasa Jawa, Indonesia dan lain-lain. Yang pasti tentang Al-Quran itu faktanya berbahasa Arab. Itu pasti. Baik yang kafir, yang mukmin mengakui itu. Betul ya Pak ya? Ini yang saya maksud fakta yang pasti terhadap Al-Quran, bahwa Quran itu berbahasa Arab. Nah, sekarang kalau Quran itu pasti berbahasa Arab, kemungkinannya Quran itu bisa jadi karangan orang Arab karena berbahasa Arab. Tidak mungkin karangan kita orang Indonesia ya. Kemungkinan yang kedua Pak, untuk membuktikan kebenaran Quran ini, Quran berbahasa Arab mungkin karangan orang Arab. Kemungkinan yang kedua karangan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang bawa Quran sekaligus orang Arab, gitu ya. Kemungkinan yang ketiga apa, Pak? Ya, dari Allah Subhanahu wa taala, wahyu. Kemungkinan yang keempat, kayaknya sudah nggak cukup, slide-nya nggak ada ini. Kemungkinan yang keempat apa? Karangan non Arab. Tidak mungkin, walaupun itu dituduhkan pada Rasulullah. Nah, sekarang
akal kita akan membahas tiga kemungkinan ini, mana yang membuktikan secara pasti Quran itu benar berasal dari siapa. Ini Pak, yang tadi saya katakan harus benar informasi itu. Nah, sekarang kita bahas. Quran itu karangan bangsa Arab. Kira-kira benar apa salah? Alasannya Bapak? Iya, harus bisa punya argumen. Alasannya apa? Kalau Quran itu bukan karangan bangsa Arab. Wahyu ya, soalnya wahyu ya. Nah, ini ada beberapa ayat yang ingin saya cuplai ya. Yang pertama di dalam surat Hud 13, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Am yaquluna iftarah qul fa'tu bi asyi suwarin mislihi muftariyatin wad'u ma yastata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Jadi Rasulullah itu ketika dituduh bahwa Rasulullah itu mengarang Quran, karangan sendiri beliau, maka diajari Allah, udahlah tantang aja Muhammad Rasulullah, orang-orang Arab itu suruh bikin 10 surat saja yang semisal sekualitas dengan Al-Quran. Al-Hud. Ajak, kalau sekarang mungkin profesor-profesor kalian yang pintar bahasa Arab ya, ahli-ahli syair yang pintar bahasa Arab, suruh bikin semisal 10 surat. Tidak bisa, turunkan lagi Yunus 38. Faktu bisuratim mimislih. Satu surat saja. Atau dalam surat Al-Baqarah juga ada, ya kan? Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala abdina faktu bisuratim mimislih. Satu surat saja bikin sependek Inna A'taina. Bisa sampai sekarang? Aneh ya. Padahal nek ngomong bahasa Arab pinter, nek nguaran berbuku-buku pinter, tapi bikin semisal satu surat tidak bisa. Kenapa kok nggak bisa? Kenapa nggak bisa Pak? Ayo, kenapa nggak bisa? Gimana? Oh gitu ya, cerdas sekali. Kuncinya apa ini? Oh iya, Masya Allah. Kenapa tidak bisa? Itu sudah dijawab. Karena Allah bilang, fa'ilam taf'alu walan taf'alu fattakun narul lati waquduhan nas wal hijar. Kalian tidak akan pernah bisa dan tidak akan pernah mampu. Itu sudah dikunci tadi. Itu menunjukkan manusia iki sing gawe Gusti Allah, kemampuan manusia sing ngasih ilmu juga Gusti Allah. Kalau Allah tidak mengizinkan kamu bisa mampu membuat semisal Al-Quran, sampai kapanpun juga tidak akan bisa. Di situ fa'ilam ilham itu nafyun abadan, tidak mungkin bisa. Makanya profesor-profesor bahasa Arab pun sampai sekarang pun ya, lulusan terbaik yang ahli bahasa di universitas terbaik dunia, Al-Azhar maupun Muqarrar dan lain-lain, silakan bikin. Tidak bisa. Berarti secara pasti Quran itu karangan bangsa Arab, benar apa salah? Secara pasti salah. Secara pasti Quran bukan karangan bangsa Arab. Itu real, fakta, dan secara akal seperti itu. Itu saya katakan hitam putih. Ngaji Islam hitam putih dalam akidah ya. Masya Allah. Oleh karena itu kesimpulannya bahwa Quran itu karangan bangsa Arab ya, tentang tantangan Quran tadi nggak bisa, maka Quran itu pasti tidak karangan bangsa Arab. Kalau ada yang mengatakan Quran karangan bangsa Arab, pasti batil 100%. Ada orang bilang 1000%, 100 aja lah. Pasti. Coba kitab yang lain diginikan, kira-kira berani enggak pembawa agama kitab yang lain? Pastilah Injil itu berasal dari Tuhan, ya gitu. Coba buktikan. Nanti kristologi suruh jelasin, bisa enggak? Ya, sementara ada perbedaan ayatnya begini ya. Wong sejarahnya saja enggak mungkin itu betul-betul dari Tuhan kok, sejarah penulisannya. Beda dengan Quran, clear ya, bersifat mutawatir. Jadi para jamaah sekalian, kesimpulannya bahwa Quran karangan bangsa Arab itu batil, dan batil, tidak benar ya, dengan logika tadi ya. Baik, sekarang yang kedua, apakah Quran itu karangan Nabi Muhammad? Jawabannya gimana Pak? Bukan ya. Alasannya apa?
Umi. Wahyu itu saat Eh? wahyu itu. Soalnya wahyu ya, nggak mungkin karena Nabi Muhammad ya. Baik, jadi alasan-alasannya dilihat gini, bahwa Nabi Muhammad itu adalah salah seorang bangsa Arab, ya, suku Quraisy, dan dakwah pertama kepada suku Quraisy, ya. Rasulullah jelas pandai berbahasa Arab karena orang Arab, gitu ya. Nah, logikanya jika Rasulullah itu orang Arab, sementara seluruh orang Arab yang terpelajar, bahkan ahli syair, berkumpul tidak bisa membuat semisal Al-Quran, satu surat saja, apalagi cuma satu orang. Jadi kalau seluruh manusia atau seluruh orang Arab itu berkumpul membuat semisal satu surat Al-Quran saja nggak bisa, apalagi cuma satu orang. Ibaratnya bapak-bapak semua nggak bisa, lu apalagi cuma saya, gitu ya. Jadi secara akal bisa dipastikan Quran itu bukan karangan Nabi Muhammad. Kenapa? Nabi Muhammad itu bagian dari orang Arab. Kalau seluruh orang Arab tidak bisa, apalagi cuma beliau. Tadi bilang Umi lagi, awalnya tidak bisa baca kan, di Gua Hira kan gitu ya. Nah, yang kedua, bukti fakta kedua, Quran dengan hadis itu beda, ya, bahasanya beda. Karena hadis itu isinya dari Allah, gampangnya gitu, redaksinya dari Rasulullah. Makanya kayak ini hadis ini ya. Jadi ini terlalu besar ya, jadi tidak nyampe. Bahasa-bahasa hadis dengan Quran itu beda. Jadi masa gini coba dilakukan ya ndak enak ya, dibaca kayak Quran. Kakadzabin alayya muta'amidan falyatabu minan nar. Siapa yang berdustanya seseorang dengan seseorang, saya berdusta dengan jenengan, dan dengan berdusta sama Rasulullah itu kualitasnya beda. Nek saya berdusta dengan jenengan itu mungkin dosanya tidak sebesar saya berdusta atas nama Rasulullah, karena diancam neraka betul. Artinya membuat ajaran baru, membuat berita-berita yang itu di atas namakan Rasulullah padahal tidak. Nah, itu bahasa hadisnya beda. Man soma ramadhana imanan wahtisaban itu hadis. Ya, nah ya ayyuhalladzina amanu kutiba itu Quran. Itu bahasanya beda, sastranya juga beda. Ya. Jadi orang yang ahli sastra betul-betul tahu kalau Quran dan hadis itu berbeda. Itu satu. Di samping bahwa Quran itu disampaikan secara mutawatir, gitu ya. Termasuk ini ada tuduhan bahwa Rasulullah itu dituduh belajar dengan orang ajam. Orang ajam itu bukan bangsa Arab. Ini ada di dalam surat An-Nahl 103. Walaqad na'lamu annahum yaquluna innama yu'allimul bashar. Lisanul ladzi yulkhiduna ilaihi ajamiyun wa lisan arabiyyun mubin. Sungguhnya kami mengetahui bahwa mereka itu berkata sungguhnya Al-Quran itu diajarkan oleh seorang manusia kepada Rasulullah. Di dalam tafsir disebut Al-Jabir itu ya, dari orang Nasrani. Padahal bahasa orang yang mereka tuduhkan bahwa Nabi Muhammad belajar kepadanya adalah bahasa ajam. Bahasa ajam itu non-Arab, luar Arab. Sedang Al-Quran itu bahasa Arab yang terang. Jadi tidak logis kalau Rasulullah menyampaikan Quran berbahasa Arab dia belajar dari orang bukan Arab. Tidak logis. Sampai belajar buku bahasa Indonesia jujur ngarang bahasa Inggris, bisa nggak? Orang nyambung, ya kan? Ini dituduh seperti itu tidak mungkin. Ya, ini bukan dari Jabir An-Nahl 103. Kemudian Rasulullah bersifat ummi, maka secara pasti bahwa Quran itu bukan karangan Nabi Muhammad, secara pasti. Ya, bukan karangan bangsa Arab, juga bukan karangan Nabi Muhammad. Ya. Karena Nabi Muhammad bagian dari orang Arab, selama orang Arab tidak bisa, apalagi cuma satu orang, didukung dengan bukti-bukti yang lain ini. Sudah yakin, Pak. Nah, maka para jamaah sekalian, Quran itu berasal dari Allah sebagai firman Allah, kalamullah ya, sebagai mukjizat. Perlu ketahui Quran ini sebagai mukjizat ya. Sampai sekarang mukjizat Rasulullah yang masih ada terbesar itu Al-Quran. Karena mukjizat itu suatu yang luar biasa diberikan Allah kepada para nabi dan rasul, yang mukjizat itu kadang berlaku pada masa hidup beliau-beliau para nabi dan rasul. Tapi Al-Quran ini masih ada. Ini mukjizat yang terbesar ya, yang masih berlaku.
Maka kesimpulan secara akal bahwa Quran itu benar-benar berasal dari Allah. Nah, gini ngaji itu Pak. Jadi nanti jenengan baca Quran per huruf per kata itu benar ini dari Allah. Apapun isinya benar ini dari Allah. Masuk akal nggak masuk akal benar dari Allah. Bisa dijangkau akal tidak dijangkau akal benar dari Allah. Karena Quran itu menginformasikan masa lalu, gaib kan? Masa yang akan datang, gaib, dan masa sekarang. Apapun yang dikatakan Quran itu pasti benar. Mau bukti Pak kata Quran benar masa sekarang? Iya. Mau bukti? Iya, mau bukti. Surat Al-A'raf ayat berapa itu ya? 179 ya. Bunyinya gimana Mas Amran? Kalau Ustaz Hidayat langsung tek gitu ya. Jadi di dalam surat Al-A'raf itu begini. Walaqad daru'na, nah kalau ini sudah bisa masuk itu ya. Walaqad daru'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubul la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun ya. Walaqad daru'na, di situ Allah pakai wawu dan lam qad ya, ini huruf takkid. Sungguh-sungguh nanti akan aku penuhi neraka itu dari kebanyakan jin dan manusia. Lahum qulubul la yafqahuna biha, mereka itu punya akal tapi tidak mau berpikir. Makanya sebabnya orang masuk neraka tidak mau mikir. Insyaallah kita yang ngaji ini mau mikir. Mau ngaji itu berarti mau mikir, mau berpikir, mau dinasihati ya. Lahum qulubul la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha, mereka punya mata tidak untuk membaca, melihat ayat-ayat kebesaran Allah baik kauniyah maupun yang tekstual ya, dalil akli maupun nakli gitu ya. Mereka punya telinga, tidak mau mendengarkan ayat-ayat Allah dijelaskan. Mereka itu seperti binatang ternak. Balhum adol, bahkan lebih sesat dari binatang ternak. Apakah fakta ayat ini ada? Ada Pak? Berarti orang berdasi kayak binatang ternak banyak. Iya kan? Iya kan? Orang banyak loh pakai dasi, pakai mobil bagus tapi perilakunya kayak binatang ternak. Binatang ternak itu apa Pak? Ayam itu ya, kambing, ayam itu. Kalau kawin bebas toh? Kan ada manusia yang kawin bebas toh? Iya. Bahkan lebih sesat daripada binatang ternak. Allah itu kenapa kok tidak seperti kal asad, seperti harimau? Kenapa tidak seperti harimau? Kok seperti binatang ternak? Allah kepengen merendahkan serendah-rendahnya. Binatang ternak itu lemah, kalau nggak diternak, nggak diingoni mati. Betul ya? Sampai dikatakan Allah kayak binatang ternak, itu lemah. Nek kayak macan nih saya mending. Ya, bahkan Allah bilang balhum adol, mereka itu lebih rendah lagi, lebih besar lagi. Ya. Kena coba cari fakta contoh manusia yang lebih rendah dari binatang. Banyak. Saya sering memberikan kalimat begini, seburuk-buruknya anjing, itu bahasa lainnya seanjing-anjingnya anjing. Seburuk-buruknya anjing itu tidak mau apa? Lesbian, tidak mau gay. Jantan ketemu jantan apa? Tukaran. Loh, ono manusia kepengen kawin laki sama laki. Itu kan lebih jelek daripada anjing. Bener enggak Qurannya ini? Betul. Sekejam-kejamnya manusia, sekejam-kejamnya binatang, nggak ada aborsi itu. Ada harimau aborsi Pak? Malah dikembangkan sekarang ben nggak langka sudah. Lu manusia itu jutaan aborsi, bayi masih di dalam perut sudah dibunuh, kremes-kremes ini dikirat dan macam-macam itu. Ya, lebih sesat mana dengan binatang ternak? Lebih besar binatang mereka itu, lebih rendah. Itu kalau tidak mau berpikir. Makanya kalau kita tidak mau ngaji, tidak mau berpikir ini, ya bisa saja nanti jadi binatang. Bentuknya manusia, tapi cara berpikir dan perilakunya seperti binatang. Maka pantas dia dikasih akal, tidak mau mikir, nanti dimasukkan neraka. Mending binatang nggak masuk neraka, karena tidak punya akal, nggak punya taklif, kan gitu ya. Masya Allah. Justru alam semesta dan binatang ini ciptakan untuk kita. Nah, kita yang diberi Allah nikmat banyak, kenapa tidak mau berpikir? Nah, disinilah kenapa akidah Islam itu tidak boleh ikut-ikutan, harus pilihan pribadi dan dipertanggung
jawabkan. Nah, dari sini kita sudah bisa pastikan kembali ke materi bahwa informasi yang benar dari pencipta adalah Al-Quran, dan Al-Quran itu pasti benar berasal dari pencipta. Nah, sekarang berpikir berikutnya apa? Gimana Pak? Kalau sudah tahu Quran itu informasi dari pencipta, buka saja Qurannya, ya kan? Apa tujuan pencipta menciptakan manusia? Nah, sebenarnya banyak yang sudah hafal ayatnya, sering dibaca, ya kan? Tetapi karena proses di dalam mencari kebenaran ini tidak melalui berpikir, akhirnya jadi biasa-biasa. Bahkan tidak memahami yang sebenarnya, tidak seperti Pak Nabi Rasulullah dan para sahabat yang mampu mengubah dunia ketika diberikan utusan terakhir Rasulullah dengan akidah Islam dan Al-Quran ini. Kenapa kita ini sudah Islam, sudah diberi Quran, kok tidak mampu mengubah dunia jadi lebih baik ini? Kenapa? Kan begitu pertanyaannya. Maka cara memahaminya harus seperti ini tadi, sehingga kita bisa mempertanggungjawabkan tadi tujuan hidup ini untuk apa, tujuan pencipta menciptakan kita ini untuk apa, pasti benar, tidak bersifat relatif lagi. Agama yang benar itu apa? Tidak bersifat relatif lagi. Hidup yang benar itu kayak apa? Tidak bersifat relatif lagi. Ya, jadi benar dan salah jadi jelas dengan membuka Al-Quran. Nah, sekarang ada informasi dari Al-Quran tentang tujuan pencipta menciptakan kita. Kira-kira ada nggak? Ada ya? Apa Pak? 54 atau 56? Oh 56 ya. Wapal ya? Ya hafal. Insya Allah anggota DPR ditanya ya hafal ini. Tapi nggak diamal. Mayoritas Muslim. Ya. Kita harus membuka Al-Quran ya. Nah, kita buka ayat-ayat yang berkaitan dengan tujuan pencipta menciptakan manusia. Informasi dari pencipta tentang tujuan pencipta menciptakan manusia. Ya, ayatnya hafal. Nah, nanti kita agak perdalam sedikit ya. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, menyembahku. Para jamaah, di sini ada kata ma, di sini ada kata ila. Ini manafiyah dan ini harful istighna. Sebenarnya sama dengan la ilaha illallah itu. La itu harfun nafi, ila itu istighna, pengecualian. Artinya kalau la ilallah, la ma'budu illallah, tidak ada sesembahan kecuali Allah, tidak Tuhan kalau tidak Allah, tidak ada Tuhan selain Allah. Itu menafikan, meniadakan bahwa tidak ada Tuhan di alam semesta, di jagat raya, atau di sebenarnya tidak ada Tuhan kecuali satu, Allah. Sama bahwa Allah ini tidak punya tujuan menciptakan kita. Allah tidak punya tujuan menciptakan jin dan manusia kecuali untuk apa Pak? Liya'buduni. Jadi hidup ini untuk beribadah, hidup ini untuk menyembah Allah. Nah, ibadah itu apa? Ta'atun kamilan wa khudun mutlaqan anil abdi ilal ma'bud. Taat yang sempurna, tunduk yang mutlak dari seorang hamba kepada Allah. Itu namanya ibadah. Jenengan disuruh sholat, duhur patang rakaat, jangan ngarang sendiri. Pak, nek urusan sholat nggak berani ngarang ya, 17 rakaat sehari ya. Tapi nek urusan hukum syariat kok dikuarang akeh ini. KUHP-nya dikarang, bikin sertifikat dikarang ya, bikin aturan pajak dikarang ya, jual aset-aset negara ke asing dikarang undang-undangnya, bahkan dipaksakan ya, dan lain-lain. Tapi masalah ibadah kok nggak berani ngarang Pak? Gimana? Nah, jadi disinilah bahwa banyak orang Islam itu tujuannya katanya untuk ibadah, pencipta jelas-jelas menginformasikan hidup ini untuk ibadah, ibadah itu taat yang sempurna, tunduk yang mutlak dari seorang hamba kepada Allah. Kenapa kita ini dalam urusan selain sholat, urusan hidup bermasyarakat, bernegara, berdunia ini kok tidak berislam? Kenapa? Ini Pak, jawab pertanyaan saya, bisa jawab enggak? Kenapa?
berpikir. Luar biasa. Dimulai karena tidak mau berpikir. Ya, tidak jujur dalam berpikir. Masya Allah. Jadi tidak cukup tadi saya bilang negara berdasar ketuhanan itu tidak cukup. Tujuan pencipta menciptakan kita ini harus diimplementasikan di dalam kehidupan, segala aspek kehidupan. Makna bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insana illa liya'budun itu artinya tidak Allah punya tujuan menciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah. Jadi tidak punya tujuan Allah menciptakan manusia kecuali untuk beribadah. Nah, di sini juga mengandung sebuah pemahaman, intinya kita ini hidup 24 jam harus dalam rangka ibadah kepada Allah. Jangan sampai ada waktu yang tidak bernilai ibadah. Ya, karena pulsa kita terbatas. Pak, sampean bisa beli pulsa umur, Pak? Nggak bisa. Kalau pulsa HP habis bisa. Umur kita ini besok jam 10 meninggal, selesai. Maka gunakan pulsa hidup ini sebaik-baiknya. Apalagi sudah sepuh ini ya. Tapi belum tentu yang sepuh meninggal duluan ya. Belum tentu. Ada yang sampai 90 tahun ya. Ya. Pak Faruk ini kayaknya umurnya panjang kayaknya. Sering senyum. Tititannya Pak, kayak umurnya panjang Pak. Duluan saya apa duluan jenengan? Gimana? Oh iya. Baik. Ini sampai pukul berapa ya? Pukul 10. Oke, enggak apa-apa. Kita lanjut. Nanti kalau berhenti stop Pak ya. Sudah 1 jam kurang dikit ya. Jadi ini informasi dari Al-Quran. Berarti tujuan kita ini untuk beribadah, tujuan pencipta menciptakan kita untuk beribadah, ini benar apa salah? Pasti benar sudah. Pasti benar sudah. Sekarang saya tanya Pak, jadi pejabat di negeri kita ini benar-benar ibadah apa maksiat ya? Jawabannya kompak. Untuk apa kita memilih pemimpin kok malah bermaksiat? Wakil rakyat kita ini beribadah apa maksiat? Gimana Pak? Ngawur ya? Ngawur dipertanggungjawabkan enggak? Ya itu. Ini namanya enggak mikir. Namanya apa tadi? Ngawur. Ngawur itu mikir enggak? Loh sih kok dilakoni? Enggak. Berarti ikut-ikutan? Iya. Orang ikut-ikutan itu mikir enggak? Padahal nasibnya nanti dihisab sendiri. Lah ini makanya kita ini jadi rusak karena banyak yang ikut-ikutan. Ya kalau diikuti bener nek salah. Sampean ikut grup maling, kira-kira kalau ketangkap di penjara juga enggak? Iya. Makanya kebanyakan enggak memikir kan? Iya. Qurannya sebenarnya ngomongnya gitu. Banyakan manusia enggak mau mikir. Nah, sekarang kalau hidup ini untuk ibadah, apakah ini sudah benar untuk ibadah semua di negeri kita ini? Belum. Bagaimana cara memperbaikinya nanti? Bingung kan? Ya ini pertemuannya sampai 20 ada Pak. Insya Allah panjang ya. Insya Allah panjang ya. Baik, ini satu ayat. Nah, jadi kalau sudah waktunya habis gini ya Pak ya, sampai jam 10 enggak apa-apa, betah-betahan aja. Nah sekarang ayat berikutnya yang menginformasikan tentang penciptaan manusia ini untuk apa. Dalam surat Al-Baqarah ayat 30 ini juga banyak hafal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu beriman pada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi. Siapa itu? Nabi Adam dan keturunannya kita ini. Jadi ini kita ini khalifah fil ard, khalifah Allah. Apa maknanya khalifah? Khalifah itu artinya bisa diartikan wakil, bisa diartikan orang yang datang setelahnya, bisa diartikan pengganti. Kita ini secara bahasa sebagai khalifah fil ard itu wakil Allah. Diciptakan di dunia ini, makanya di dalam tafsir Al-Sobini yang saya baca itu suatu tafsir ayyakhlufuni fitanfidi ahkami fiha. Kita ini jadi khalifah fil ard itu adalah wakil Allah di dalam mengelola bumi ini
dengan aturan-aturan Allah, syariat Allah, fi ahkami fiha, dengan hukum-hukum Allah. Karena wakil Allah. Saya tanya, Allah itu turunkan Al-Quran ada syariah kan? Ya. Berarti kalau kita ini sebagai khalifah fil ard, mestinya mengelola bumi ini, mengelola dunia ini berdasarkan aturan Allah kan? Itu jadi khalifah fil ard, benar. Makanya di dalam Islam juga kepala negaranya disebut khalifah. Itu makna kepemimpinan. Tapi saya bicara makna ayat ini ya, makna ayat ini. Jadi hakikatnya kita ini wakil Allah, pengganti Allah di dunia, ciptakan Adam dan seterusnya kita keturunannya ini dalam rangka mengelola dunia ini berdasarkan hukum-hukum Allah. Kenapa ini halal, kenapa haram, dimintai pertanggungjawaban. Misalnya si A pinjamkan uang kepada si B dengan bunga 10%, 1 juta sebulan balik 1.100.000. Yang 100.000 ini halal apa haram? Kenapa haram? Gimana? Sudah perjanjian apa? Kenapa haram? Lu kan sama-sama setuju. Si A sama si B setuju kok. Kenapa haram? Allah yang melarang, walaupun manusia setuju. Ya, kita pinjem Cina sekian triliun, ratus triliun, ribuan triliun, bunganya sekian. Bunganya halal apa haram? Berarti justru negara ini terbesar pelaku haram. Iya ya. Kok diem saja rakyatnya? Ikut-ikutan lagi ya. Ini bukan sekedar ikut-ikutan, cara berpikir juga salah. Saya nggak tahu Menteri Keuangan kita nanti di akhirat kayak apa ya. Mudah-mudahan di akhirnya tobat. udah. Iya kan? Saya itu merasa sakit loh Pak. Saya beli lagi mobil 100.000 pajaknya, servis pajaknya sekian ya, makan kena. Loh, duit saya kok dimintai? Alasannya apa? Kalau saya tanya, kenapa Anda pakai PPN, pakai pajak ini, pakai ini? Alasannya apa? Ayo coba, jangan jadi pejabat. Alasannya apa? Oh, ini untuk biaya penyelenggaraan negara, pembangunan dan macam-macam ya. Sekarang aset-aset negara, laut, barang tambang, hutan, itu milik siapa? Milik Allah, diamanahkan milik rakyat kan? Kenapa Anda jual ke asing? Sudah izin rakyat. Saya termasuk punya itu, tidak izin. Berarti Anda dosa besar itu. Coba kalau itu dikelola benar, kira-kira butuh pajak apa enggak? Rasulullah, para khalifah berikutnya butuh narik pajak enggak? Enggak, cukup. Pajak itu kalau APBN kosong dananya, dan itu hanya ditarik pada orang-orang kaya, sifatnya temporal. Itu pandangan syariah Pak. Banyak sekarang orang Islam yang hidupnya sebenarnya untuk ibadah, tetapi prakteknya melanggar syariah, sehingga hancur seperti ini. Masya Allah. Kalau Al-Quran sama firman saya ini banyak ayat-ayat, jika kamu mengikuti petunjukku nggak akan pernah sesat ya. Tauha itu ma'anzalna alaika al-Qur'ana litasqa. Quran diturunkan bukan untuk bikin kamu sengsara. Bahkan hudal lil muttaqin, hudal linnas, wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahwa Quran ini rahmat dan sebagainya. Banyak sekali ayat-ayat tadi. Ini karena manusia yang muslim terutama tidak konsekuen dengan tujuan pencipta menciptakan kita. Nah, hari ini berubah Pak ya. Biarpun orang lain begitu-begitu terserah. Kita ajak, tapi yang benar kita harus begini. Begini ini panjang ini jawabannya. Butuh kajian berikutnya, panjang. Jadi kita ini jadi khalifah fil ard. Oleh karena itu khalifah fil ard itu kalau kita menggunakan fasilitas Allah di muka bumi ini sebagai nikmat Allah, ya harus seizin Allah. Makanya kepemilikan yang halal itu harus dengan seizin Allah. Apa seizin Allah itu? Proses kepemilikannya sesuai dengan syariat. Kalau tidak sesuai dengan syariat namanya haram, dan itu dosa, adzab. Yang halal saja dihisab, yang haram menjadi adzab. Oh begitu. Makanya kalau betul-betul ini dipahami, dia jadi individu, jadi pemimpin, sangat hati-hati, tidak berani korupsi, tidak berani menyelewengkan itu amanah rakyat, ini milik rakyat. Kenapa mereka berani menyelewengkan itu semua? Karena salah berpikir, gak gelem ngaji. Mestinya jadi pemimpin itu ngaji dulu sejak kecil sampai umur 40-an, wis mateng ilmunya bener, baru jadi pemimpin.
Gak ijazah gak jelas bisa jadi pemimpin ya. Ijazah aja gak jelas. Loh, saya ngomong bapak lah ya, saya enggak ya. Ini disetting kan. Jadi begitu para jamaah sekalian ya. Ini ayat-ayat, 2 ayat saja, belum yang lain ya. Ya. Oh, dilanjut berikutnya Pak. Padahal setelah ini luar biasa mau saya buka ya. Tapi untuk menarik sebagaimana sinetron itu kan terakhirnya harus puncak ya. Terusnya piye iki? Ya, nanti tunggu tanggal main berikutnya. Ya, insya Allah ini belum selesai untuk materi ini tentang bagaimana gambaran tujuan hidup ini yang mampu merubah dunia seperti apa. Jadi ini kajian merubah dunia Pak. Bukan merubah musola saja ini, ya kan? Dan ini membawa keselamatan kita dunia akhirat ya. Dan saya tanda petik boleh didiskusikan apapun, kalau saya bisa jawab, tapi saya tetap bertanggung jawab secara argumentatif ya, tidak pokoknya. Saya tidak senang ngaji pokoknya ya. Jadi harus argumentatif, ada alasannya. Kalau saya nggak tahu, tapi kalau saya tahu saya jawab, gitu ya. Baik, karena waktunya sudah habis, mungkin ada dialog ya. Silakan. Oh iya, monggo Bapak.